Aspek-aspek perkembangan diantaranya adalah kesulitan untuk memusatkan perhatian atau fokus, atensi ya. Yang kedua, kesulitan mengingat informasi. Nah, ini kaitannya dengan memori. Ya, tahu memori, tahu kan ya? Ya, kalau HP nggak ada memorinya kan dia nggak bisa menyimpan data. Nah, begitu juga otak kita. Kalau tidak ada kemampuan menyimpannya, tidak ada memorinya, dia tidak bisa menyimpan informasi. Dia tidak punya pengetahuan gitu. Kalau ada pengetahuan gitu ya dia sering lupa atau tidak mengingat, tidak memahami sama sekali. Kemudian yang ketiga, kesulitan persepsi dan perseptual motorik. Nah, persepsi di sini meliputi persepsi visual, persepsi auditori, dan juga persepsi perseptual motor. Perseptual motor itu adalah gabungan dari motorik dan juga bisa dari motorik saja, bisa integrasi sensori motorik. Lalu kesulitan pada aspek perkembangan lainnya adalah kesulitan pada proses berpikir. Nah, proses berpikir itu kan ada yang ini ya, informasi masuk ke otak kita melalui sistem indera, kemudian diterjemahkan, diolah di dalam memori kita, kemudian disimpan di memori jangka panjang, dan nanti ketika ada rangsangan atau stimulus yang berkaitan dengan memori yang disimpan itu, informasi tersebut akan di-recall kembali, dipanggil kembali. Nah, itu ada juga kesulitan terkait dengan proses berpikir ya. Nah, dalam proses berpikir ini terjadi pengkategorian informasi, penerjemahan informasi atau persepsi tadi. Ada proses menyimpan di memori jangka pendek, ada proses di sini mengasosiasikan informasi lama dengan informasi baru sehingga membentuk proses informasi yang pengetahuan yang baru ya. Kalau kalian tahu ada yang namanya apa? Teori kognitif itu ya. Ada proses ketika ada pengetahuan baru diterima oleh seseorang, dia menjadi kemudian disimpan, dia menjadi informasi yang tersimpan di memori, kemudian ketika dia bertemu dengan informasi baru lagi, informasi baru tersebut melengkapi informasi yang lama tadi. Nah, di situ terjadi perpaduan ya, ada mengasosiasikan, menghubungkan dengan informasi atau pengalaman yang sudah lalu, yang sudah tersimpan di memori, dan kemudian membentuk pemahaman baru yang lebih lengkap. Nah, itu proses kognitif seperti itu. Ya, di dalamnya ada proses pengkategorian, ada proses penerjemahan, ada proses pengaitan dengan info yang sudah lama, seperti itu. Ini proses-proses mental yang terjadi di otak kita. Selanjutnya ada kesulitan dalam perkembangan bahasa. Nah, ini kesulitan tipe LD yang dia kesulitan mempelajari aspek perkembangan. Ada juga kesulitannya terkait pengolahan informasi. Nah, nanti kita bahas proses masuknya informasi seperti apa kalau di manusia ya. Dan ada kesulitan akademik, meliputi membaca, menulis, dan berhitung atau matematika. Nah, ini ada bentuk-bentuk umum kesulitan belajar. Mungkin kalian pernah mendengar istilah-istilah di sebelah sini. Disleksia, diskalkulia, disgrafia, dispraksia, apasia atau dispasia, APD, Auditory Processing Disorder, Visual Processing Disorder. Nah, istilah-istilah ini adalah merujuk pada kesulitan belajar. Kalau disleksia, dia itu kesulitan membaca. Apa sih yang terjadi pada disleksia? Ya, dia bermasalah dalam membaca, menulis, mengeja, dan berbicara. Kalau diskalkulia di sini kesulitan dengan berhitung atau matematika. Kata kuncinya kalkulia. Ingat kalkulator ya untuk menghitung gitu ya. Diskalkulia, kesulitan berhitung atau matematika. Dia kesulitan untuk menyelesaikan masalah matematika ya. Masalah matematika itu ya kayak soal cerita seperti itu. Kemudian memahami waktu, menggunakan uang, dia juga kesulitan. Contohnya misalnya dia harus menuju ke suatu tempat jam sekian, nanti ke tempat yang lain itu dia harus jam sekian. Nah, dia itu bingung untuk
memahami berapa lama saya harus di sana. Berarti saya harus siap-siapnya kapan biar saya nggak terlambat atau tertinggal. Nah, itu dia susah di situ ya. Dan untuk penggunaan uang juga. Nah, beberapa orang yang di sekolah kuliah ini mereka nggak bisa menghitung kembalian misalnya gitu. Dia beli sesuatu harganya 5.000, duit dia 20.000. Dia nggak ngerti kalau kembaliannya itu harus 15.000. Nah, bisa juga orang-orang seperti itu kan dimanfaatkan ya sama orang yang nakal ya. Dikasih kembalian yang lebih sedikit gitu dari seharusnya. Lalu dispraksia atau gangguan sensori integrasi. Di sini mereka yang mengalami dispraksia atau sensory integration disorder mengalami kesulitan dengan keterampilan motorik halus. Fine motor itu motorik halus. Nah, mereka biasanya menunjukkan kesulitan pada koordinasi mata dan tangan, keseimbangan, dan juga manual dexterity. Kelincahan. Jadi tidak terlihat lincah gitu ya. Manual dexterity itu kelincahan, cekatan gitu. Jadi nggak kelihatan lincah gitu orangnya tuh. Hand-eye coordination contohnya seperti kegiatan makan, kita pegang sendok lalu harus masukkan ke mulut ya, atau menulis, menggambar itu juga hand-eye coordination. Pakai sepatu, kita harus melihat proses pakai sepatunya itu dan menggerakkan tangan kita memasukkan tali ke lubang satunya kayak gitu ya. Itu hand-eye coordination, menjahit seperti itu. Nah, orang yang mengalami ini dia biasanya menunjukkan gejala-gejala seperti ini. Dispasia, kesulitan dengan berbahasa. Dia sulit untuk memahami bahasa yang diucapkan, sulit memahami pembicaraan dari orang lain. Dan ketika membaca buku, mereka juga sulit memahami apa sih artinya tulisan itu gitu ya. Mungkin dia bisa membaca tapi nggak tahu maksudnya apa. Selanjutnya adalah Auditory Processing Disorder atau APD. Ini bukan APD yang dipakai untuk COVID, itu bukan ya. Auditory Processing Disorder. Ini kesulitan untuk membedakan suara yang dia dengar. Nah, biasanya anak-anak seperti ini mereka akan punya kesulitan dalam membaca pemahaman, dalam bahasa gitu ya. Selanjutnya ada VPD, Visual Processing Disorder, kesulitan untuk menginterpretasikan informasi yang disajikan secara visual. Dia akan bermasalah dengan membaca matematika, membaca peta, membaca charts, bagan, simbol, dan juga mengolah informasi dari gambar. Ini adalah bentuk-bentuk umumnya. Ini banyak sekali istilah ini di masyarakat ya. Nanti kalau misalnya dengar, oh disleksia, oh berarti dia tuh punya masalah dengan membaca, dengan mengeja, dengan menulis, gitu. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa sih kaitannya kesulitan belajar pada tugas perkembangan dengan kesulitan di proses akademik. Nah, ini adalah tugas-tugas perkembangan ya. Perkembangan anak itu kan ada pada aspek kognitif, bahasa, motorik, sosial, dan emosi. Itu semua dikontrol di otak ya. Nah, ketika pada tugas-tugas perkembangan terjadi kesulitan dalam memusatkan perhatian atau atensi, kesulitan dalam mengingat atau memori, kesulitan dalam persepsi baik visual atau auditori, kesulitan dalam perseptual motor, kesulitan dalam berbahasa, kesulitan mengolah informasi. Nah, kalau terjadi ini pada seorang anak, maka akan mengakibatkan dia kesulitan pada aspek akademik. Apa akademik? Membaca, menulis, dan berhitung atau matematika. Mengarang ini masuk nulis ya. Selain itu apalagi? Dia juga akan mengalami kesulitan dalam perilaku. Dampaknya apa? Yaitu dia kesulitan dalam beradaptasi di kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti Ihsan kemarin ya. Dia susah untuk
activity daily living-nya, kayak pakai baju, pakai dasi, pakai sepatu, dia susah. Jadi masih dibantu terus sama ibunya ya. Karena apa ya? Karena dia punya ini kesulitan dalam perseptual motor, kesulitan dalam persepsi visual auditori. Ini ada dampaknya ke sini ya. Nah, ketika seorang anak di sekolah dia mengalami kesulitan dalam akademik, itu juga akan mempengaruhi kesulitan dalam aktivitas sehari-hari. Gitu. Misalnya anaknya belum bisa baca. Kalau misalnya anaknya nggak bisa baca, terus bagaimana dia mau membaca tanggalan, atau misalnya ada orang yang menitipkan pesan tertulis pada dia nggak bisa baca koran, dia nggak bisa membaca kalender, dia nggak bisa baca buku tabungan, tidak bisa mengisi namanya di formulir, tidak bisa membaca dokumen-dokumen penting, nggak bisa baca tanda-tanda di jalan atau di tempat umum. Nah, itu sangat berpengaruh sekali ya, sehingga dia kesulitan dalam aktivitas sehari-hari. Karena pada dasarnya kemampuan akademik dasar ini juga nanti akan fungsional di kehidupan kita sehari-hari. Nah, itulah kenapa akademik dasar ini, Calistung ini, itu penting untuk dikuasai seseorang untuk memudahkan kemandirian dalam kehidupan sehari-hari ya. Kesulitan belajar pada aspek perkembangan yang terjadi pada usia dini menimbulkan kesulitan belajar akademik di usia sekolah dasar. Nah, kalau di TK itu kan kegiatan belajarnya kan seperti menjodohkan, ya kan? Puzzle. Nah, itu sebetulnya apa ini? Materinya itu materi-materi seperti ini. Mereka main seluncuran, kejar-kejaran, main lompat tali, main engklek, bernyanyi, menari. Nah, mereka itu kalau di TK itu belajarnya untuk mengembangkan aspek-aspek ini. Ketika anak di usia dini itu aspek ini tidak berkembang dengan baik, bisa berdampak ketika dia masuk di sekolah dasar yang sudah bertemu dengan materi-materi yang bersifat akademis. Jadi kalau begitu ya dia bisa untuk jenjang pendidikan selanjutnya juga bisa terhambat. Makanya ada hubungannya ya, ketika pada aspek perkembangan ada kesulitan yang terjadi di usia dini dan tidak ditangani, maka akan menimbulkan kesulitan belajar akademik ketika anaknya ada di sekolah dasar. Nah, kalau tidak ditangani lagi di sini, ya di level selanjutnya dia akan kesulitan, mungkin tidak meneruskan sekolah dan nggak tahu jadi apa gitu ya. Nah, itu tadi adalah bentuk-bentuk ya. Ya, jadi bentuknya ada kalau dibagi secara non-akademik, akademik. Kalau non-akademik tadi ya ada ini visual problem, masalah memori visual, masalah persepsi. Ini tadi ya. Nih. Ini yang non-akademik. Kemudian kalau masalah akademik ya ini membaca, mengarang, menulis matematika yang disebut disleksia, disgrafia, diskalkulia gitu ya. Sekarang penyebabnya, apa sih yang menyebabkan terjadinya kesulitan belajar? Nah, yang menyebabkan di sini adanya kerusakan pada bagian-bagian otak, pada suatu bagian otak yang menyebabkan kelainan persepsi visual dan auditif yang berdampak pada kesulitan bahasa, membaca, matematika, dan bidang lainnya. Nah, jadi di otak kita itu kan punya banyak sekali bagian-bagian ya, seperti ini ya. Nah, ini bagian-bagian otak kita itu setiap bagiannya dia mempunyai fungsi, dan ketika ada luka pada bagian tertentu di setiap area ini, itu bisa menyebabkan hambatan atau gangguan perkembangan. Contohnya kayak di frontal lobe ini ya, area 1 ini, kalau ini kan fungsinya untuk personality, perilaku sosial, emosi, ini ada di sini. Ketika terjadi luka di sini, maka dia bisa menyebabkan ini ya, lesions ini ya, kekurangannya ya. Misalnya dia lemah dalam inisiatif, dia punya antisocial behavior, kemudian dia lemah dalam memori atau gangguan memori, kemudian lemah dalam refleks menggenggam atau refleks
menggerakkan jari-jari tangannya. Nah, itu efeknya gitu. Kalau dia terjadi gangguan di area 2 atau parietal lobe, nah dia bisa mengalami diskalkulia, bisa dispasia, disleksia, kayak gitu ya. Atau di sini spatial disorientation, ini berkaitan dengan orientasi arah, orientasi ruang, posisi, seperti membaca peta, kayak gitu, menempatkan diri dalam ruangan, komposisi, kayak gitu-gitu ya. Karena memang fungsinya di area 2 ini, di parietal lobe ini, dia tentang spatial orientation, construction skill, terus yang di dominant side-nya ada berhitung, bahasa, merencanakan gerakan, memperkirakan ukuran, berat, dan tekstur. Nah, ini. Terus kalau dia di bagian occipital lobe, ini fungsinya berkaitan dengan penglihatan. Kalau terjadi luka di sini ya dia bisa mengalami gangguan-gangguan penglihatan ya. Termasuk memori visual tadi. Ada contohnya ini, visual agnosia atau impaired face recognition. Jadi dia tuh susah mengenali wajah. Susah hafal ya. Visual halusinasi. Nah, dia kadang-kadang melihat ada cahaya atau garis-garis dan zigzag di penglihatannya lah. Mungkin ada masalah di sini di occipital lobe-nya. Lalu di area 4 ini adalah area untuk pendengaran, bicara, penciuman, itu ada di sini. Nah, gitu ya. Jadi tergantung nanti di bagian mana yang dia itu terdapat luka atau kerusakan atau sistem yang organnya ada, tapi fungsi organnya itu tidak berjalan sebagaimana mestinya, kayak gitu ya. Nah, itu yang akan menyebabkan adanya hambatan-hambatan pada seorang anak kesulitan belajar. Jadi, kalau seperti itu, ini kasuistik banget. Nggak semua anak itu kesulitan belajar, oh terus dia di area 4. Ada juga area 4 dan 2, misalnya gitu. Tapi ini hanya bagian kecil gitu ya, tidak terus semuanya zona merah gitu ya, bermasalah, tidak, hanya bagian-bagian kecil ya. Tergantung kondisi si kesulitan belajarnya, tergantung dia ada kerusakan atau gangguan di area yang mana dulu. Makanya dia sangat kasuistik, nanti akan kemampuannya itu akan tumpang tindih gitu loh. Kok dia nggak bisa baca tapi nggak bisa nulis juga, tapi matematika juga nggak bisa. Nah, ternyata kaitannya adalah dia kesulitan untuk memahami atau menginterpretasikan simbol. Di dalam matematika itu juga ada simbol. Tuh. Berarti dia masuk yang mana? Disleksia atau disgrafia atau diskalkulia gitu. Oke, lupakan labelnya itu, yang penting kita melihat kemampuan anaknya itu seperti apa. Apa kondisi dia, apa yang perlu dikembangkan dari dia. Dan untuk membuat program nanti melihatnya seperti itu ya. Tapi ini hanya untuk mengenalkan saja bahwa disleksia itu macam-macam, bukan disleksia, kesulitan belajar itu macam-macam banget. Bentuknya macam-macam sekali. Lalu dia juga bisa karena keturunan ya, mungkin keluarganya ada yang mengalami disleksia, kemudian anak tersebut juga mengalami disleksia. Adanya gangguan semasa kehamilan, atau saat melahirkan, atau bayinya lahir prematur atau kurang bulan, itu juga bisa menyebabkan disleksia. Kondisi janin yang tidak menerima cukup oksigen atau nutrisi, atau ibu yang merokok, menggunakan obat-obatan, narkoba maksudnya ini ya, atau meminum alkohol selama kehamilan, ini juga bisa mengganggu tumbuh kembang janin di dalam rahim, sehingga menyebabkan itu tadi adanya kerusakan-kerusakan di otak. Atau trauma pasca kelahiran seperti demam yang sangat tinggi, atau dia pernah jatuh sehingga terbentur di kepalanya, atau dia mungkin pernah tenggelam yang menyebabkan ada saraf-saraf di otaknya yang terganggu. Jadi bisa juga anaknya tidak melulu karena dia itu dari dalam kandungan faktornya, bisa juga dari setelah dia lahir kemudian terjadi ini ya, kena demam yang tinggi. Demam tinggi ini bisa disebabkan oleh virus. Tuh, atau dia jatuh, terbentur. Juga bisa, atau tenggelam. Lalu bisa juga karena kontaminasi zat kimia berbahaya. Pada awal masa kanak-kanak, contohnya zat-zat tersebut adalah aluminium, arsenik, merkuri, dan raksana. Ada ini ya, beberapa zat makanan itu ada yang menggunakan ini ya, merkuri itu ada ya.
Seafood itu kan ada yang menggunakan yang memang dia itu mengandung merkuri, ikannya itu ya. Tuh, kemudian mungkin kontaminasinya bisa dari lingkungan, kayak misalnya air sungai sudah tercemar dan warga di situ menggunakan air sungai tersebut. Dikonsumsi sama anak-anak balita di sana dan menyebabkan ada kerusakan-kerusakan di otaknya. Ini jangka panjang ya, nggak langsung kelihatan pada saat itu, tapi bisa juga seiring berjalannya waktu, semakin sering dia terkontaminasi, maka terjadilah kerusakan di organnya si anak. Kita sekarang mempelajari proses kognitif dan aspek perkembangan yang mempengaruhi kesulitan belajar. Tadi kan saya jelaskan ada memori, ada persepsi. Itu apa sih? Itu adalah 3 aspek psikologis dasar yang berperan penting dalam proses kognitif manusia atau proses pengolahan informasi manusia. Nah, ini adalah prosesnya. Yang enak bagannya yang mana ini aja. Oke, ini ya. Ini di tidak bingung. Jadi proses pengolahan informasi itu adalah proses bagaimana informasi itu masuk ke dalam diri kita melalui sistem indera kita dan diolah, diproses di dalam otak kita dan dikeluarkan dengan respon. Jadi sistem saraf kita, sistem saraf manusia itu ada sistem input, processing system atau sistem proses, dan output system. Inputnya apa? Inputnya di sini. Ketika stimulus atau rangsang dari lingkungan sekitar itu masuk ke dalam kita, ke dalam diri kita, ke dalam otak kita yang kemudian diinterpretasi atau diterjemahkan. Nah, disinilah terjadi proses persepsi penerjemahan. Tapi sebelum dia bisa diterjemahkan, stimulus yang masuk itu harus mendapatkan perhatian atau atensi. Harus mendapatkan atensi. Stimulus masuk, kemudian ada atensi. Atensi ini dia tugasnya adalah memusatkan apa yang mau diterjemahkan. Apa yang mau diolah, apa yang mau disimpan. Nah, dia ini yang tugas untuk memberikan perhatian. Kemudian Kemudian diartikan, di sini terjadi proses persepsi, baik informasinya visual, auditori, atau motor ya, atau motorik gitu ya. Setelah dipersepsikan, oh ini tuh apa? Kemudian dia masuk ke proses kognitif. Di proses kognitif ini apa yang terjadi? Ada pengkategorian informasi, ada penghubungan informasi yang diperoleh dengan informasi yang lama, atau proses asosiasi itu ya. Ada proses penyimpanan di memori. Nanti kalau sudah disimpan di memori, kemudian manusia akan merespon dengan kemampuan motoriknya. Gitu. Itulah prosesnya ya. Nih. Sistem saraf pusat kita itu kan ada sensory system, processing system, dan motor system. Sensory system itu di mana kemampuan manusia memfungsikan panca inderanya. Kemudian di processing system, manusia menerima informasi, memahami, mengelola, dan menentukan respon terhadap info yang diperoleh dari lingkungan sekitar berdasarkan pemahaman terhadap informasi yang dia terima dari panca indera tadi. Lalu motor sistem ini tugasnya apa? Dia melakukan respon secara motorik ya. Processing system ini yang disebut proses kognitif. Itu terjadi di dalam otak. Dalam proses kognitif ini, kenapa Mas Frankie? Ada apa? Dalam proses kognitif ini perlu atensi, perlu persepsi, dan memori. Nanti kita bahas satu persatu.
aspek-aspek perkembangan yang mempengaruhi kesulitan belajar. Ada 3, persepsi, atensi, dan memori. Persepsi ini adalah proses penafsiran informasi yang diperoleh melalui sistem indera manusia dengan pengalaman yang telah disimpan dalam pikiran. Persepsi. Persepsimu apa? Pemahamanmu apa? Di sehari-hari kita sering dengar ya orang ngomong, persepsimu apa? Persepsiku tuh kayak gini ya. Tuh, maksudku tuh kayak gini, pemahamanku tuh kayak gini gitu. Jadi persepsi ini adalah kemampuan untuk menafsirkan informasi yang masuk ke dalam diri kita melalui sistem indera. Lalu yang kedua adalah atensi. Atensi ini adalah pemusatan pikiran atau fokus terhadap sejumlah objek simultan atau sekelompok pikiran, dan ini ada di dalam proses berpikir. Tugasnya apa? Si atensi ini tugasnya dalam proses berpikir yaitu menyeleksi informasi yang diterima dari panca indera. Jadi ada, misalnya kita lihat suatu benda ya, ada botol di atas meja. Di sekitaran botol ada buku, ada toples, ada gunting. Nah, apa yang ingin kita perhatikan dari situ? Nah, itu tugasnya si atensi. Oh, saya ingin fokus ke botolnya. Karena saya mau minum air dari botol itu. Nah, si atensi ini dia tugasnya memusatkan perhatian terhadap objek yang informasi yang mau kita olah, mau kita respon ya. Tuh. Lalu memori. Memori di sini adalah tempat penyimpanan informasi yang berisi khayalan, logika, kesadaran, dan dewan penasehat bagi pikiran-pikiran. Memori merupakan elemen pokok dalam proses kognitif. Ya, pokok kenapa? Kalau nggak ada memori, informasi tidak bisa tersimpan di dalam otak kita. Jadi kita tidak punya pengetahuan, tidak punya wawasan. Kalau ditanya nggak bisa menjawab, ya, tidak punya kenangan, tidak punya kenangan. Ini penting ya. 3 ini, persepsi, atensi, dan memori. Persepsi menerjemahkan rangsang, atensi itu memusatkan perhatian untuk menyeleksi informasi yang mau diterjemahkan tadi, dan memori adalah untuk menyimpan informasi. Sampai sini jelas? Atau ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut? Ada yang bingung dengan proses pengolahan informasi? Kalau enggak, kita langsung bahas aja satu-satu ya. Ada persepsi. Persepsi di sini artinya memberi arti pada berbagai informasi yang diterima. Kemampuan persepsi melibatkan kemampuan mengidentifikasi dan mengorganisasi informasi dari indera. Jenis informasi yang diterima oleh indera, sumber informasi mata, disebut informasi visual. Kalau informasi dari telinga, disebut informasi auditif atau auditory. Kalau informasinya kita peroleh dari lidah, itu disebut informasi tentang rasa. Kalau informasinya dari hidung, ya berupa informasi bau atau aroma. Kalau dari kulit, kita sebut informasi taktual. Jadi persepsi itu ada persepsi visual, auditory, dan taktual. Ada yang mengatakan persepsi haptik. Haptik itu ya taktual gitu ya, motorik gitu. Ini ya. Ini adalah persepsi visual itu terdiri dari 7 hal ini. Proses persepsi visual. Memaknai informasi dari lingkungan sekitar yang masuk melalui penglihatan. Ini sangat dipengaruhi oleh ada tidaknya cahaya. Proses persepsi visual ada 7. Diskriminasi visual, figure ground, visual closure, visual memory, visual sequential, visual form constancy, visual spatial skill. Diskriminasi itu apa? Ada yang tahu apa itu diskriminasi? Membeda-bedakan.
Ya, membedakan. Jadi kalau diskriminasi visual adalah Kemampuan membedakan objek. betul. Diskriminasi visual itu adalah kemampuan membedakan objek. Tapi objeknya apa? Ya, objek visual, objek yang bisa kita lihat karena nanti ada diskriminasi auditory juga. Jadi intinya diskriminasi visual itu dia membedakan objek yang kita lihat ya. Kemudian yang kedua figur ground, yaitu kemampuan membedakan informasi utama atau figur dari informasi latar belakang atau ground. Contohnya seperti ketika Ihsan adegan di kelas, di sekolah yang asrama itu kan dia ngelamun keluar kelas ya, terus gurunya marah dan melempari dia dengan apa itu? Dia dilempar gitu terus disuruh gurunya membuat titik di papan tulis dan dia disuruh mencari titik itu di mana. Lah, itu. Di situ titik itu adalah figur dan papan tulis adalah latar atau ground-nya. Ground. Ketika si Ihsan menyebutkan di mana titik itu, berarti dia bisa membedakan informasi utama dengan informasi latarnya. Tapi apa yang terjadi? Ihsan tidak bisa di situ. Berarti Ihsan memiliki kelemahan pada figur ground. Dia tidak bisa membedakan mana toh yang titik, mana yang papan tulis, mana toh yang figur, mana yang ground. Gitu ya. Lalu visual closure. Visual closure itu mampu memahami kelengkapan objek yang ditampilkan secara terpisah. Contohnya puzzle atau gambar yang ditutupi, gitu ya. Nanti ada contoh-contohnya. Dan visual memory, mengingat informasi visual dalam waktu tertentu. Dia ingat apa yang sudah dia lihat. Contohnya ketika melihat sebuah jalan-jalan, tempatnya sangat indah, terus kamu cerita ke teman kamu, oh di sana tuh bagus bagus banget, ada sawahnya luas gitu ya, terus ada sungainya juga. Nah, apa yang kamu lihat terus kamu bisa ceritakan ke orang lain, nah berarti visual memorimu itu bagus gitu. Lalu visual sequential, kemampuan menerima dan mengingat objek visual sesuai urutan objek. Contohnya adalah mengejek. Selanjutnya adalah visual spatial skill. Oh sorry, ini dulu form constancy. Konstansi, konstan. Konstan apa artinya? Tetap ya. Jadi kemampuan mengenal objek meski objek tersebut telah berubah bentuk dan orientasi. Contohnya ada korek api ditaruh di atas meja, itu adalah korek api. Ketika dia posisinya dirubah atau isinya dikeluarkan, kalau masih bisa mengatakan mengenali bahwa itu adalah korek api, berarti dia memiliki kemampuan visual form constancy yang baik. Ya. Atau ada huruf A, kemudian diputar, dijungkir balikkan gitu, masih bisa nggak anak itu mengenali bahwa itu adalah huruf A? Kalau tidak bisa, ya berarti dia kemampuan visual form constancy-nya itu buruk. Selanjutnya adalah visual spatial skill, kemampuan memahami bentuk arah sesuai tempat objek berada. Contohnya posisi benda di sebelah mana. Nah, kita langsung aja ke ininya ya. Gambar-gambarnya. Nah, ini. Kalian pernah tahu gambar-gambar ini? Nah, mungkin pernah tahu ya gambar ini ya. Diam, Dek. Di mana melihat gambar-gambar ini? Di tes, Bu. Nah, betul. Tes apa? Tes apa ya? Kayak SBM. Mau masuk perguruan tinggi itu ada ya?
Ada. Tes psikologi gitu ya. Ya, itu sebetulnya menguji kemampuan ini, persepsi kalian ya. Ini visual discrimination atau diskriminasi visual. Kemampuan untuk menentukan persamaan antara objek atau justru membedakan objek. Ini gimana sih bentuknya? Nah. Kemampuan untuk mengelompokkan objek. Tuh. Oh, ini apa ini? Jawabannya nih. Nomor 1, 2, 3, 4, 5. Yang mana? Yang ketiga, Bu. Yang ketiga. Kaget. Kenapa? Yang keempat. Oh, yang keempat. Kenapa? Ability to determine similarities itu persamaan antara objek. Kalau ada gambar ini, kamu yang mana gambar ini? Berarti kan kamu harus membedakan gambar ini toh, mencari yang sama dengan ini. Yang mana coba? 1, 2, 3, 4, 5. Yang 4, Bu. 4 ini. Ada jawaban lain? Iya, Bu. Ada jawaban lain? 4, Bu. 2. Nomor 5. 2 gimana dengan nomor 2? Sama nggak? Sama. Iya, nomor 2 ya. Iya. Diskriminasinya di mana, Bu? Ya ini, kalian harus membedakan antara kelima gambar ini. Cari yang dia sama dengan ini, gitu. Lalu ini, form constancy. Constancy itu kan tetap ya. Kira-kira jawabannya yang mana ya? Ini kan kayak huruf T tetap. 4, Bu. 4 ya? Oke. 4, Bu. Oke. Ya, 4. Mengenali objek, walaupun objek ini berubah ukuran atau lokasi atau posisinya. Visual figure ground. Yang mana? 1, 2, 3, 4. Yang mana? Nomor 2. Nomor 2. Apa yang harus dicari? Ini, gambar kecil ini. Gambar kecil 1. ini harus dicari. Ya, nomor 1 ya. Ya, ini adalah figur. Ini kan yang dicari ya. Ini figur. Dan gambar yang ini, beruak-beruak ini, coret-coret ini adalah ground-nya, atau latar belakangnya. Lalu visual closure. Kelengkapan. Yang mana jawabannya? Nomor 2. 2. Iya, Bu. Nomor 1. 1. 1. Nomor 2. 2 ya. Iya, 2 ya. Ini kan Iya, Bu. terbuka ya, miring kan. Ini segitiga, ini miring. Ini ada potongan-potongan. Ini tidak di pinggirnya. Ini kan di pinggir semua, toh. Iya, Bu. Kemampuannya fill in information to complete visual image. Mengisi informasi untuk melengkapi menemukan objek pada lingkungan yang penuh. Tuh. Visual spatial relations. 4. Ini apa nih jawabannya? Nomor 4. 4. Kenapa? Menceritakan, mengatakan bagaimana objek berhubungan satu sama lain. Waktu dalam sebuah jam. Nah, ini biasanya gambar yang lain itu adalah ada bentuk-bentuk misalnya persegi gitu ya. Oh, ini aja contohnya ini gini ya.
ada gambar seperti ini. Gambar pertama itu titiknya di atas, gambar kedua titiknya di sebelah sini, gambar ketiga titiknya di bawah, gambar keempat titiknya di kanan. Nanti soalnya adalah gambar kelima harusnya titiknya di mana. Nah, contoh soalnya seperti itu ya. Nah, kalau ini saya juga kurang memahami ini maksudnya gimana ya. Kurang jelas ya buat saya. Visual memory. Recall a visual image. Jadi bisa mengingat gambaran visual, mengenali wajah, mengenali objek, mengingat kapan melihat benda tersebut. Visual sequential memory. Jadi kita bisa mengingat urutan visual. Misalnya kalian lihat ini ya. Ada bentuk apa ini? Lingkaran. Lingkaran. Bulat. Segitiga. Segitiga. Persegi. Persegi. Oke. Sekarang coba sebutkan tadi apa yang kamu lihat. Urutannya harus sesuai urutan. Lingkaran. Lingkaran, segitiga, Lingkaran, segi empat. segitiga, segi empat. Ya, Persegi. ya. Betul sekali. Nah, itu visual visual sequential memory. Sekuen itu kan urutan ya. Kalau kalian baca buku, oh ini sekual 1, sekual 2 itu urutan. Jadi ceritanya berurutan kayak gitu. Visual sequential memory. Sequential memory. Next. Nah, ini. Sering melihat gambar ini? Di mana kita lihat? Buku anak TK, Bu. Betul sekali. Buku anak TK dan anak kelas 1 SD. Ya. Pelajaran anak TK itu jangan dianggap remeh ya. Oh, hanya menjodohkan, hanya mengelompokkan, tapi itu penting sebetulnya. Iya, Bu. Karena untuk mengembangkan kemampuan persepsi mereka. Ya. Kalau yang ini untuk mengembangkan kemampuan persepsi apa ini? How many owls? Di sini ada gambar-gambar burung hantu dengan berbagai jenis. Lalu anaknya disuruh untuk menghitung yang jenis begini ada berapa, jenis gini ada berapa, dituliskan di sini. Ini kira-kira untuk mengembangkan kemampuan apa? Visual apa? Ada yang bisa jawab? Proses disorder. Proses disorder. Diskriminasi, Bu. Oke, diskriminasi bisa. Diskriminasi visual. Bisa ya? Kenapa? Kenapa kamu memilih itu adalah diskriminasi visual? Karena ini menghitung jumlah burung yang sama dengan kelompoknya, Bu. Saya mengelompokkan spesies burungnya sama. Oke. Kalau yang sebelahnya? Untuk kemampuan apa? Visual closer. Kenapa visual closer? Karena di sini kan anak-anak diminta, Bu, untuk mencocokkan pekerjaan sesuai tali ya. sesuai gambar yang ditampilkan. Yang lain ada? Kalau closure itu kan kelengkapan ya. Mungkin
ada yang lain yang lebih cocok. Kalau visual closure itu yang ini nih. Yang bawah ini nih. Ini lebih cocok untuk visual closure, ya enggak? Ada gambar sekolah. Beberapa bagian gambarnya dihilangkan. Ini visual closure. Ini puzzle ya. Ini juga visual closure. Kalau yang ini Spatial skill. Okay, betul. Spatial skill Karena memahami petunjuk arah tempat Iya. objek berada. Oke, bagus sekali. Betul, betul. Kalau yang ini, backtrace. Ini tasnya ada angka-angkanya. Ini anaknya ini harus mulai dari angka 1, 2, 3, sampai ke 5. Ini kira-kira kemampuan apa ini? Ini sama ya, spasial sekuensi sekuensial ya, sama dengan yang ini ya, spasial ya, visual spasial ya. Banyak lagi, macam-macam ya. Ini contoh untuk yang form konstansi tadi. Ini huruf A, dibalik ya masih A, dimiringkan juga masih itu untuk kita. Kalau untuk anak yang LD itu susah ya. Untuk seperti itu gimana ya? Oke. Lalu ini figur ground. Ini gambar apa ini ya? Lingkaran. Lingkaran dan persegi, Bu. Oke, lingkarannya yang depan apa yang belakang ini? Kalau kayak gini. Depan. Ada gambar apa antara lingkaran dan persegi? Setengah lingkaran. Ya, Lingkaran. Apa ini? Busur ya? Berbentuk busur ya ini ya. Iya. Tembereng. Apa? Tembereng. Tembereng. Ini adalah figurnya. Groundnya adalah yang pengegasnya. Lalu ini visual discrimination atau diskriminasi visual. Ini siapa yang bisa membaca ini huruf apa dan apa ini? Ini huruf Ini apa? huruf B. Yang mana? Yang ini loh. Ayo. Ki ya, Bu. Ki ya, Bu. Ini huruf B. Kok Ki dari mana sih? Ini huruf B. B. Aku balikin deh. Ini kamu kepengaruh yang ini ya? Iya, Bu. Wah, jangan-jangan ini disleksia ya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. B. Ini D. ya ini beda ya.
kita bisa membedakan ini dan ini adalah B dan D, huruf yang beda. Tapi kalau yang mereka kesulitan persepsi visual, tidak bisa membedakan. Semuanya sama. Apa sih bedanya ini sama ini? Gitu. Arah rumahku sih sama Ini visual closure. Siapa yang bisa membaca ini apa ini? Ini gambar apa ini? Or. Gambarnya terputus-putus ya, tapi masih bisa dimaknai ini adalah tulisan hour. Kalau ini? Our juga, Bu. Ini visual spatial relations, jadi hubungan visual dan keruangan. Ini kan gambarnya ada gambar hati dengan berbagai warna. Di dalam hati itu ada banyak arah. Waduh, dalam hatimu banyak arah yang akan dituju ya. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Kalau misalnya saya bilang, coba tunjuk gambar hati yang dia ada di sebelah kanan, gambar hati berwarna biru, dan gambar hati itu ada panah ke arah kiri. Yang mana coba? lo udah minta ya Gambar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Manakah gambar yang saya maksud? Hati mana yang saya maksud? Ini. Yang mana? Sebuah gambar hati di dekat hati yang berwarna biru. Di dalam gambar hati itu ada panah ke kiri. Yang mana? Oke, itu. Terus ada lagi nggak? Ada. Nih. Bawah. Yang ke-6. Dekat hati ini. berwarna biru loh. Ya. Ini, Bu. Ini. Itu ya. Itu visual spatial relation. Jadi hubungan apa yang kita lihat dengan posisi benda, dengan arah, itu adalah visual spatial relation. Jelas nggih? Nggih. Nah, ini contoh-contohnya nih, masih banyak lagi ya. Macam-macam sekali ya. Ini mencari, ini apa ini? Yang kursi ini apa ini? Kemampuan apa ini? Visual from konstansi. Betul, 100. Makasih, Bu. Iya, sama-sama. 100-nya ucapan doang ya. Oh, transfer, Bu. Aduh, berat. Oke, ini. Selanjutnya, itu tadi persepsi visual, apa yang kita lihat. Sekarang persepsi auditori, apa yang kita dengar. Kemampuan memahami informasi yang diperoleh dari pendengaran. Pengertiannya, kesulitan persepsi auditori adalah kesulitan untuk memproses suara yang didengar sehingga kesulitan memahami arti dari suara tersebut. Nah, ini kita kan pakai Zoom ini ada suara-suara gitu ya. Di sini ada yang ketika saya ngomong terus ada suara berbek-berbek gitu. Terus kalian ini bingung mau mendengarkan yang mana, so yang berbek-berbeknya apa yang suara saya ngomong. Kalau misalnya ada yang tidak bisa membedakan suara saya dengan suara latar itu tadi, berarti dia itu mengalami kesulitan persepsi auditori ya. Nah, gitu. Proses pengolahan informasi auditori itu sama dengan persepsi visual ya. Ada diskriminasi auditori atau membedakan suara, ada sintesis auditori, ada auditory memory. Sintesis auditori ini kaitannya adalah dengan penggabungan bunyi. Kalau auditory memory itu ya memori tentang auditori, menyimpan, merekam informasi berupa suara itu. Kemampuan persepsi auditori ini meliputi kesadaran fonologis, kemudian ada diskriminasi auditoris,
memori auditoris, urutan auditoris, dan perpaduan auditoris. Kesadaran fonologis. Kesadaran fonologis itu ya kita bisa kita tahu tentang bunyi. Ini huruf ya, biasanya kaitannya dengan huruf. Bunyi dari simbolnya begini, bunyinya seperti apa, itu fonologis. Diskriminasi auditoris, kita bisa membedakan jenis-jenis suara. Kita bisa menyimpan informasi atau mengingat informasi berupa suara, itu memori auditori. Urutan auditori ya kita bisa mengetahui, memahami informasi suara yang kita dengar secara berurutan. Nah ini kaitannya nanti dengan mengeja. Contohnya, tak kasih contoh. Kalau saya mau menulis bola, berarti huruf apa dulu yang harus ditulis? B. Terus? B, Bu. O. O, terus? L. 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 A. B, O, L, A. Menjadi bola. Bola. Ya, pintar. Ya, menjadi bola itu ya, urutan. Jadi urutan O, bunyi B, terus kalau mau menulis bola itu bunyi B, terus O, terus L, terus A, itu menjadi bola. Itu urutan auditoris. Jadi apa dulu? Bunyi apa dulu yang harus dipakai, terus selanjutnya bunyi apa lagi, itu kan, itu urutan ya. Nah ini kaitannya ketika nanti anak mengeja. Mengeja itu ya nanti untuk membaca atau menulis. Perpaduan auditoris, nah ini perpaduan auditoris juga. B dengan O menjadi dibaca Bo. bo. L dengan A bunyinya Lah. dijadikan satu Bola. pinter. Tepuk tangan. Kanan, Bu. Iya itu. Ini perpaduan auditoris. Jadi perpaduan bunyi B dan O itu menjadi bo, kemudian L dan A menjadi la, bo dan la dijadikan satu menjadilah dia kata bola. Itu perpaduan auditoris. Tapi untuk anak-anak yang dia kesulitan membaca, dia punya kelemahan di persepsi auditori, dia nggak tahu kenapa kok urutan tulisan bola itu harus begini sih. Kenapa nggak gini aja sih? Dia nggak tahu kenapa kok urutannya harus ini. Bola. Nggak ada artinya gitu buat dia tuh ya. Mbak gini aja urutannya. Nah itu. Kebolak-balik. Dia nggak tahu nih. Kalau kita kan bisa ya dengan gampang. B dengan O menjadi O. Jadi bo. Tapi dia B dengan O bunyinya apa? Dia tuh mau ngomong, menyambungkan, di dalam otaknya itu mau menyambungkan bunyi B dengan O itu susah banget gitu loh. Jadi nggak keluar-keluar gitu. Kayak contohnya Ihsan itu ya, yang dia disuruh membaca malah kayak gitu ya. Karena dia nggak bisa tuh. Di situ dia nggak bisa mengartikan B sama O itu bunyinya apa jadinya. Nah, itu yang terjadi sama Ihsan seperti itu. Berarti Ihsan itu punya kelemahan di sini ya. Dua ini ya. Ya. Sama di sini kesadaran fonologisnya. Ini nanti bisa dibaca sendiri, ini hanya symptoms atau gejala gangguan pemrosesan auditori. Jadi kalau ada anak yang menunjukkan tanda-tanda ini, kemungkinan
mereka itu mengalami gangguan pemrosesan auditori. Tapi tidak harus semua tanda ini ada, bisa juga hanya sebagian saja. Dan kondisi setiap anak, meskipun dia sama-sama, ada 2 anak, sama-sama mengalami gangguan pemrosesan auditori, dia bisa juga tanda-tanda yang dimiliki itu berbeda-beda. Ini hanya gejala umum saja untuk APD tadi ya. Auditory Processing Disorder. Nah, ini juga tanda-tanda. Beberapa tanda dari masalah memori auditori atau masalah pemrosesan auditori mungkin termasuk. Nah, kalau ada anak yang mengalami ini, lebih dari setengah tanda-tanda ini, bisa jadi dia itu punya masalah di memori auditori atau di pemrosesan auditorinya. Apakah itu tanda-tandanya? Nah, ini. Dia kesulitan mengingat. Misalnya mengingat direction. Misalnya kayak langkah-langkah, urutan atau arahan harus ke kanan, ke kiri, atau kamu habis ini ambilkan ini, misalnya gitu. Kamu habis ini harus ini. Jadi dia itu kalau untuk sesuatu yang bersifat tahapan, urutan itu dia susah untuk mengingat tahapannya, harus ngapain aja. Oh, habis ini harus apa. Nah, itu ya. Dia susah. Lalu dia itu mengalami kesulitan untuk memahami bunyi huruf. Atau bagaimana sih penggabungan bunyi itu tadi bisa membentuk sebuah kata. Dan dia kesulitan dalam membaca tentunya. Kan penggabungan huruf menjadi kata tadi nggak bisa kan? Bagaimana dia mau membaca ya? Menggabungkan bunyi menjadi suku kata menjadi kata, dia kesulitan. Kesulitan untuk mengidentifikasi suara bunyi kata. Rhyming itu kayak misalnya pot dan dot itu suaranya mirip ya, serupa gitu ya. Nah, itu loh. Anak yang kesulitan di memori auditori itu bisa juga dia itu kesulitan untuk membedakan bunyi-bunyi yang mirip. Bisa dia kesulitan membedakan bunyi yang mirip atau kesulitan untuk mengelompokkan bunyi yang mirip. Dia punya masalah dalam mengeja, spelling mengeja. Secara konsisten ada penghilangan bunyi ketika dia berbicara atau dia itu mengatakan sebuah kata dengan tidak benar. Kalau ngomongin kata itu nggak benar. Kadang-kadang ada yang hilang gitu. Hurufnya atau suku katanya ada yang hilang. Misalnya bola menjadi boa. Difficulty concentrating if there are too many distraction sounds in the background. Jadi dia kesulitan untuk berkonsentrasi kalau ada terlalu banyak suara yang mengganggu di background-nya. Nah, kayak gini nih. Kalian dengar ada azan kan? Saya ngomong ada azan. Kalau dia susah untuk berkonsentrasi sama suara orang ngomong karena berisik background-nya. Nah, itu kemungkinan dia punya masalah di memori auditori atau di pemrosesan auditori. Jangan itu gedang. Gedang apa sih di pekongan ini?
Bentar ya. Oke, lanjut. Kemudian dia mengalami kesulitan untuk membedakan suara di suara yang umum ya. Tuh. Sering menanyakan berkali-kali tentang informasi atau arahan yang dikasih sama orang. Kadang-kadang dia akan nanya, "Hah? Apa?" kayak gitu-gitu. Kalau misalnya dia dikasih tahu arahan-arahan gitu ya, dikasih tahu informasi, nah dia kadang-kadang tuh mengulang, minta apa ya? Dia tuh minta diulangi gitu, kayak nggak denger gitu, padahal dia tuh nggak paham ya. Difficulty organizing or expressing thoughts. Jadi dia kesulitan untuk mengorganisasi atau mengekspresikan pemikirannya. Ada beberapa contoh kegiatan untuk melatih atau mengetahui kemampuan persepsi auditori. Nah, ini contohnya untuk diskriminasi auditori. Nah, yang sebelah kanan dulu nih. Membedakan rima. And, ini N kan semut ya, and plan. Jadi, contohnya misalnya guru menyebutkan and dia nanti suruh menunjuk gambar yang sesuai suaranya yang diucapkan sama guru. Plan, dia menunjuk gambar tanaman. Rest, fast. Kalau dia bisa mengidentifikasi sesuai yang disebutkan gurunya ini, nah berarti dia bisa tuh untuk mendiskriminasi rima. Rima itu persamaan bunyi. Persamaan bunyi. Pause and goes. Kalau misalnya guru bilang pause, dia milih gambar yang ini, berarti dia nggak bisa membedakan. Ini kan ghost, hantu ya. Dog and log. Guru ngomong dog, dia memilih log. Nah, berarti dia nggak bisa. Lamb and camp. Guru bilang lamb, dia memilih camp. Nah, berarti dia tidak bisa membedakan. Nah, gitulah dan seterusnya ya. Nah, kalau ini kebalikannya ini. Kalau ini kan mencari ini ya, yang suaranya apa namanya, yang disebutkan guru ya, sesuai gambar. Oh, bukan kebalikan. Ini adalah katanya ini, bunyinya ini, gambarnya mana gitu. Kalau ini mencari yang seirama. Head. Manakah yang seirama dengan head? Bed atau car? Manakah yang seirama dengan book? Pot atau hook? Mana yang seirama dengan lip? Sip atau cone? Seirama dengan nose? Hose atau horse? Dengan shoe? Shirts atau two? Nah, ini. Bisa dengan latihan-latihan seperti ini. Kalian bisa nanti bikin dengan bahasa Indonesia ya. Kan yang penting bunyinya. Nah, ini untuk melatih atau ngetes ingatan auditoris atau memori auditorisnya. Misalnya kita mau bermain word recall. Word recall itu nanti guru menyebutkan kata-kata, terus nanti dia diminta untuk menyebutkan kembali apa yang dia dengar dari gurunya itu. Pertama 3 kata, setelah itu 4 kata, setelah itu 5 kata. Contohnya, saya ngomong ya, cow, sheep, pig. Nah, salah satu dari kalian nanti mengikuti, mengulangi. Siapa ya? Saya mau pilih Vivi Karlina.
Karlina mana? Vivi Karlina. Vivi Karlina hadir? Feni aja, Feni. Mbak Feni, mikrofonnya bisa diaktifkan? Oke, Mbak Feni. Bisa menjawab Ibu, Mbak Feni? Halo? Atau siapa aja deh yang bisa merespon ini, kita coba. Ihsani Asyari. Oke. Iya, Bu. Oke, kita coba ya bermain word recall atau mengulangi kata ya. Saya coba, nanti kamu tirukan saya ya. Setelah saya mengucapkan 3 kata. Car, boat, helicopter. Coba. Car, boat, helicopter. Oke. Yang kedua, watch, bracelet, ring, necklace. Oh, jadi 4. Iya, naik terus nanti. Oh, ulangi, Bu. Kies mulai Kak, fokus. Watch, bracelet, ring, necklace. Watch. Nggak tahu. Ring. Bu. Ya, nggak tahu. Oke, bahasa Indonesia aja deh. Ya, lebih aman. Sapi, kambing, kucing. Sapi, kambing, kucing. Oke. Sendok, meja, selimut, kursi. Sendok, meja, selimut, kursi. Oke. Sabun, sikat, lobster, mobil, buku. Sabun, sikat, lobster, buku. Ketinggalan 1. Ya, itu ya. Ya, latihannya seperti itu ya. Ada lagi yang mau mencoba? Kita sekarang bermain digit recall. Kalau tadi word, kata, mengulang kata. Kalau sekarang digit recall, angka ya. Siapa yang mau bermain? Terima kasih Mbak Isani. Siapa yang mau bermain? Sama-sama, Bu. Siapa lagi? Artis Alfian. Alfian, Bu, Alfian. Mana Alfian? Alfian, Bu. Siap, Mas Alfian? Oke, siap ya? Angka ya? Mana, Bu? Siap ya, Mas Alfian siap? Masih dan. Mana ini? Yes, ya, Bu. Oke, 762. 762. 2713. 2713. 61074. Ulangi, Bu, sinyalnya putus-putus ya. Putus-putus apa? Alasan. Lali. Beneran, Bu, ini beneran ya. Soalnya pakai wifi rumahku ini. Wah, wifi banter loh. Aku ya wifi loh. Yang Baleni. Bu, soalnya. Ya. 61074. Dicatat ya. 61074. Oke, lagi ya. 9153.
0, 7, 2. 9, 1, 5, 0, Dicatat. 7, 2. Dicatat ya. Dicatat ya. curang. Dicatat ya. Lagi. Sekali lagi. Ya, ini lagi Mas ya. infonya. Dikira nyatet. Ya. Bu. Bahasa Inggris, Bu. Bahasa Inggris ya. Oh ya, bahasa Saya lihatin Inggris. kamera. Jangan bahasa Inggris Bu, saya kurang pintar kalau pakai. Aku yang ngepek kok. Lagi ya. Tadi berapa digit tadi? 6 ya. Sekarang 7 ya. 7. Oke, siap. 0, 9, 3, 7, 6, 5. Ayo. Baru 6 Bu ini. Saya ingat-ingat ini. Ya, cepat. 6 dulu, nanti naik 7. Nama Bu ya. 0, 6, 5. Bala nih, ora krungu aku. 0, 9, 3, 7, 6, 5. Oke. Di sini dulu. 6 ya. 7 ya, sekarang 7 ya. 8, 5, 1, 4, 7, 9. Iya. Delapan. Mana Bu ini? Ini udah aku kasih 7. Ulangi. Baru 6 ya Bu sebenarnya. Baleni tak ulangi yo. 8, 5, 1, 4, 7, 9, 3. 8, 5, 1, 4, 7, 9, 3. Woi. Oke. Ngantek tuh Bu. Udah ya Bu. Udah. Oke, nah itu ya. Itu untuk melatih atau ngetes juga bisa ya kemampuan ingatan auditoris. Apa yang didengar, kemudian dia diminta untuk menyampaikan kembali. Nah, kalau yang ini adalah contoh perpaduan auditoris. Yang ini, shark. Perpaduan auditoris itu tadi itu ya yang mengeja huruf tadi ya. Misalnya ada gambar, terus di sini ada huruf gitu. Terus dia harus melengkapi huruf itu. Contohnya di sini gambar cincin, terus di sini kan ring ya. Katanya kan ring ini, tulisannya ring. Ini ada R, berarti R dengan apa sehingga dia menjadi kata ring. Tuh. Ini untuk sequence atau urutan auditoris. Instruction sheets. Nah, jadi ada instructionnya, ada urutannya. Misalnya yang pertama, gambar sebuah garis dari helikopter biru menuju ke bawah rainbow atau pelangi ke sekolah. Nah, ini ya, gambar sebuah garis dari helikopter biru going under the rainbow, di bawahnya pelangi, menuju ke sekolah. Nah, bisa nggak dia ngikutin ini? Nah, gitu. Atau instruksi yang sifatnya begini. Coba kamu ambilkan saya buku warna hijau, bawa ke sini. Nah, itu sudah tiga tahap instruksi ya. Ambil buku warna hijau, bawa ke sini. Itu sudah 3. Tutup pintu pelan-pelan
lalu kamu ke sini bawa kunci. Nah, itu sudah 4. Itu juga instruksi. Jadi kita mencobakan ketika anak dikasih instruksi itu dia bisa menjalankan instruksi itu dengan tepat atau tidak. Kalau tepat berarti dia itu bisa punya kemampuan urutan auditoris. Itu yang auditoris. Sekarang yang perseptual motor atau persepsi motorik ya. Perseptual motor di sini ada 3 hal konsepnya ya, atau definisinya ada 3 hal mengenai 3 hal ini. Yang pertama, proses persepsi yang dikaitkan dengan gerakan motorik. Yang kedua, kemampuan dalam mengontrol gerak tubuh. Yang ketiga, keterampilan untuk menguasai keterampilan motorik kasar dan halus dalam rangka menyelesaikan berbagai tugas berkaitan dengan kombinasi gerakan visual dan gerakan motor atau gerakan otot. Jadi di sini itu perseptual motor, kemampuan otak kita memahami atau mengartikan gerakan motorik yang kita lakukan. Dan termasuk juga dalam mengontrol gerakan tubuh kita, merencanakan gerakan. Misalnya kayak gitu. Lalu keterampilan kita untuk menguasai keterampilan koordinasi motorik kasar halus dan koordinasi atau kombinasi dari motorik dan juga penglihatan kita. Kesulitan persepsi motorik itu kesulitan dalam proses informasi yang diterima oleh panca indera secara motorik. Dipengaruhi oleh kelancaran anak dalam melalui tahapan perkembangan kemampuan motorik anak. Nah, ini ada beberapa kesulitan dalam kehidupan sehari-hari yang merupakan akibat dari kesulitan perseptual motor. Ini contoh ya. Contoh kesulitan-kesulitan perseptual motor. Kesulitan dalam melakukan kegiatan yang membutuhkan koordinasi mata tangan seperti menulis. Dia nulis itu susah. Ketika dia mau nulis huruf itu dia nggak tahu harus menggerakkan pensilnya ke arah mana gitu. Terus ada yang dia itu kalau nulis garisnya buku itu kan ini ya sejajar-sejajar gitu ya, kayak gini ya. Sejajar-sejajar gitu kan. Nah, tapi anak tuh tulisannya bisa naik-naik ke puncak gunung itu loh. Tidak sesuai garisnya itu. Naik gitu. Oh iya toh. Ya, itu kemungkinan dia susah untuk mengontrol supaya tulisannya tetap stay on the track gitu. Nah, itu juga salah satu cirinya. Dia mengalami kesulitan perseptual motor. Sulit mengancing baju, sulit menali sepatu, menyisir rambut, itu sulit. Lalu yang kedua, kesulitan dalam kegiatan yang berhubungan dengan koordinasi penglihatan dan motorik kasar seperti menendang bola ke arah tertentu, melempar benda ke arah tertentu, lompat tali, bersepeda, seperti itu. Kesulitan dalam orientasi spasial seperti memahami posisi, keruangan, memahami petunjuk jalan, memahami peta, atau merencanakan misalnya dari kamar, saya mau ke ruang tamu, itu saya harus melewati ruangan apa saja. Nah, kalau anak yang dia punya kesulitan perseptual motor, dia bisa bingung tuh harus lewat mana. Atau dari rumah ke sekolah, itu jalannya lewat mana. Nah, dia sering nyasar tuh. Sering nyasar tuh kalau mau ke sekolah ya, karena dia bingung arah. Dia tidak bisa membaca peta, membaca petunjuk jalan itu ya. Di film kemarin ada adegan ketika si Ihsan nyebrang jalan, dia kan nggak tahu kapan harus maju, kapan harus berhenti ya. Jadi malah hampir ketabrak. Nah, itu salah satu contohnya juga dia itu punya kesulitan perseptual motor. Ketika Ihsan disuruh melempar bola ke temennya, dia malah melempar ke arah lain sampai kena rumahnya orang. Itu juga kesulitan perseptual motor. Dia tidak memahami gerakan yang sesuai dengan pemecahan masalah yang dihadapi. Jadi dia nggak bisa ngontrol gerakannya tuh. Gerakannya harusnya tangannya diangkat ke atas dua-dua nih, dia malah ke samping misalnya gitu ya. Nah,
kadang-kadang gini juga, kita suka jalan di tempat yang sempit, kita nabrak-nabrak atau nyampar-nyampar, nyenggol apalah, meja lah, atau pintu. Nah, itu juga termasuk kesulitan perseptual motor. Dia nggak bisa mengontrol, memperkirakan ukuran tubuhnya dengan jalan, lebar jalan yang tersedia. Dia nggak bisa mengontrol kecepatan geraknya dengan ruang atau space yang tersedia. Jadi nabrak-nabrak gitu, nyenggol-nyenggol. Ada yang sering kayak gitu? Ada ya? Nah, kadang-kadang kita suka merasa kok kayaknya saya kayak gini ya. Saya kadang-kadang merasa punya bukan gangguan, punya kelemahan di situ. Kok saya mirip ya dengan perseptual motor, dengan gangguan perseptual motor atau kesulitan visual memory. Ya, setiap orang tuh sebetulnya punya seperti itu ya, punya gangguan-gangguan perkembangan seperti itu. Tapi ada kadarnya, ada level berat atau tidaknya. Terus sejauh mana kesulitan itu mengganggu kehidupan sehari-hari atau tidak gitu. Karena sebetulnya meskipun punya kesulitan itu tetap bisa kita antisipasi. Kalau misalnya kayak saya itu orientasi spasialnya tidak bagus banget ya. Jadi sering kesasar. Kalau mau pergi ke suatu tempat tuh harus baca peta dulu. Tapi kalau di petanya itu sendiri saya nggak punya persepsi tentang jalan yang mau dilewatin. Oh, saya asing sama jalannya karena nggak pernah lewat situ ya, saya bisa tetap nyasar. Misalnya contohnya kayak gitu. Atau saya suka lewat-lewat gitu, terus tahu-tahu sini berdarah gitu ya. Saya nggak sadar nih kalau saya tuh tadi nyenggol barang-barang gitu. Saya nggak bisa memperkirakan gerakan saya di ruangan itu. Terus di sini tergores gitu berdarah karena kena ujung-ujung meja yang runcing gitu ya. Misalnya kayak gitu. Itu Iya, Bu. Itu punya ini gangguan bukan gangguan, kesulitan perseptual motor. Ada juga orang yang bingung baca peta, nggak bisa baca Google Map. Atau kamu ini ke kanan, lampu merah terus belok mana, kanan, jangan kanan, saya nggak tahu. Nah, ada yang kayak gitu ya. Nah, itu juga ya, seperti itu. Tapi nggak apa-apa, selagi itu tidak mempengaruhi kemandirian kita sehari-hari, kan tetap ada caranya ya untuk mengimbanginya. Kalau saya, caranya saya tanya dulu ke orang, ancer-ancernya bukan lewat jalan mana, tapi apa sih yang paling memori saya lekat dengan tempat itu. Nanti, oh itu dekat dengan Stadion Maguwo misalnya gitu. Oh iya, dari Maguwo terus kemana? Nah, modal saya tahu, kanan kiri saya tahu. Nah, itu yang membantu saya untuk mengatasi kesulitan perseptual motor yang berkaitan dengan orientasi arah itu. Tetap ada triknya. Terus ada nih kesulitan akademik. Oke, itu tadi yang dia sifatnya perkembangan ya, di aspek-aspek perkembangan. Sekarang kalau di dalam akademik, kesulitan akademik itu ada kesulitan membaca, kesulitan menulis, dan kesulitan berhitung. Kalau kesulitan membaca itu disebut disleksia. Tidak semua yang tidak bisa membaca disebut disleksia, karena ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi seseorang itu disebut dia mengalami kesulitan membaca. Misalnya, dia memang tidak pernah belajar membaca tulisan tertentu. Kayak orang-orang zaman dulu kan banyak yang nggak bisa, tulisan Latin nggak bisa. Tapi kalau tulisan huruf daerah kayak huruf Hanacaraka itu mbah-mbah kita bisa. Karena apa? Karena dulu nggak belajar baca tulisan Latin. Kayak gitu ya. Jadi nggak melulu yang dia itu nggak bisa baca terus disebut sebagai disleksia, tidak. Kalau disleksia itu, kesulitan membacanya dikarenakan ada kesulitan persepsi dan pemrosesan informasi yang tadi, yang visual, auditori, dan perseptual motor tadi. Lalu untuk kesulitan menulis atau disebut dengan disgrafia, yaitu kesulitan dalam mengekspresikan pikiran dalam bentuk ekspresi tertulis. Biasanya di sini ciri-cirinya adalah dia tulisannya jelek, nggak bisa dibaca, tulisannya nggak rapi, bisa naik turun, besar kecil tidak beraturan ya, tekanannya bolpen atau pensilnya juga tidak beraturan. Nah, itu dikarenakan apa? Dikarenakan dengan ini ada kaitannya otot-otot serta fungsi syaraf yang mungkin kurang optimal dalam
mengendalikan motoriknya, sehingga ketika dia menulis itu dia tidak bisa atau kesulitan mengontrol tulisannya supaya rapi. Selanjutnya adalah kesulitan berhitung atau diskalkulia. Pengertiannya kesulitan dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan pengelompokan nilai tempat dalam operasi hitung, persepsi visual, persepsi ini maksudnya persepsi visual auditori terkait figur ground. Jadi ini di kesulitan berhitung atau diskalkulia ini pada umumnya juga mengalami kesulitan persepsi visual, kesulitan figur ground, kesulitan diskriminasi, kesulitan untuk kemampuan reversal atau berpikir bolak-balik ya, logika gitu ya, kesulitan spasial juga, kesulitan memori, kesulitan tentang sequence atau urutan, dan integrative closure, yaitu hubungan suatu benda, suatu objek dengan yang lain. Ya, kalau di matematika itu kan ada asosiasi, ada apa lagi? Ada penambahan, pengurangan gitu ya, ada nilai tempat, ada teknik menyimpan. Kalau dalam pengurangan atau pembagian ada teknik menyimpan, ada perkalian dengan teknik menyimpan kayak gitu-gitu. Nah, si anak yang diskalkulia ini mereka nggak bisa di situ, tapi dia hanya tidak bisa di bagian hitung-hitungan saja. Kalau menulis, membaca dia bisa. Ya ini cukup materinya ini saja, mungkin dari penyampaian ini ada yang mau ditanyakan?